Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iif Ifatul Fatihah dari Pendidikan Ekonomi Semester 5 STKP Pangeran Dharma Kusuma, Segeran Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pembangunan moneter dan non-moneter. Yang pertama, pengertian pembangunan terlebih dahulu. Menurut beberapa ahli, ada beberapa pengertian pembangunan. Yang pertama, menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi, bahwasanya pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Kemudian ada menurut Siagian tahun 1944 bahwasanya pembangunan adalah rangkaian usaha, pertumbuhan ataupun perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara dan pemerintahan menuju modernitas. Dengan demikian, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh suatu bangsa dan negara. Beberapa ahli menganjurkan bahwasanya pembangunan suatu negara atau suatu daerah harus mencakup 3 inti. Yang pertama ada ketahanan, yang kedua ada harga diri, yang ketiga ada kebebasan. Ketahanan artinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, papan, pangan maupun sandang masyarakatnya. Yang kedua ada harga diri, yaitu pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. Artinya kita misalkan sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan bangsa kita sendiri, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya ada 6 indikator dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pendapatan per kapita, yang kedua ada struktur ekonomi, yang ketiga ada urbanisasi. Artinya keadaan di mana penduduk kebanyakan bermukim di kota daripada di pedesaan. Yang keempat ada angka tabungan, yang kelima ada indeks kualitas hidup, dan yang terakhir ada indeks pembangunan manusia. Artinya dengan cara pengembangan sumber daya manusia, karena peningkatan kualitas SDM akan diikuti oleh terbukanya pilihan atau peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Selanjutnya ada indikator moneter melalui indikator pendapatan per kapita. Yang pertama ada negara berpenghasilan rendah, yang kedua ada negara berpenghasilan menengah, dan yang ketiga ada negara berpenghasilan tinggi. Negara yang berpenghasilan rendah itu penghasilannya hanya 745 US dollar per tahunnya. Kemudian negara berpenghasilan menengah yaitu lebih dari 745 US dollar tetapi tidak sampai melebihi 8.626 US dollar per tahun. Yang ketiga ada negara berpenghasilan tinggi. Kemudian ada indikator non moneter dilihat dari indikator sosial, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama yaitu dengan cara memperbaiki pelaksanaan dalam penghitungan pendapatan nasional. Yang kedua ada kelompok kedua dengan cara membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat dengan dibandingkan dengan melihat pertimbangan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Yang selanjutnya ada kelompok 3, yaitu dengan cara membuat perbandingan tingkat kesejahteraan antar negara berdasarkan data yang bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah konsumsi minyak, dan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.